menuju arah perbaikan perubahan yang lebih baik. Alhamdulillah sudah lebih jelas, Mangga. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maaf rekan-rekan, baru selesai juga pertama kali acara ceramah offline di Asyarif. Sesudah dari bulan Maret tidak ada ceramah di luar. Tapi tegang biasanya karena ada rasa tanggung jawab. Jangan sampai acara ini jadi klaster baru. Ada rasa tanggung jawab, jangan sampai acara offline ini menjadi sebuah potensi masalah baru karena tidak bisa dihindari orang berdatangan, ya. Astagfirullah, mudah-mudahan Allah melindungi. Baik sahabatku sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mulyadi, namun sebelumnya terima kasih ke Kang Ipo bahwa Ustadz secara hijrah secara fisik, Ustadz secara fisik lagi. Hijrah sudah tidak bisa dilakukan seperti halnya pada waktu Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Tapi yang sekarang ada itu adalah yang paling penting, hijrah itu adalah niat, ya. Karena sehebat apapun amal kita tergantung dari niat. Niat ini adalah seperti nyawa, ruh, dan amal itu jasadnya. Dua-duanya harus ada. Tetapi yang paling penting justru niat. Karena banyak amal besar salah niat hancur. Tidak sedikit niat yang amal yang kecil tapi niatnya bagus ternyata nilainya besar. Bahkan ada yang sudah niat tapi tidak bisa beramal tetapi catatkan pahalanya. Ya seperti yang waktu berjihad di zaman Rasulullah, beliau pun mengingatkan, ada yang kita ke gunung, dia ikut, turun lembah, dia ikut, padahal tidak ikut orangnya. Kenapa? Karena niatnya sudah mau ikut bersama Rasulullah, tapi memang tidak memungkinkan karena keterbatasan yang ada. Jadi kita harus memberikan serius sekali tentang hijrah niat ini. Karena mohon maaf kalau mengulang sedikit apa yang sangat sering disampaikan, bahwa ada orang yang ketika dihisab, yang pertama dihisab adalah mujahid, perang sampai meninggal di medan perang. Tapi ketika dihisab ternyata Allah berfirman kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi karena ingin dianggap pemberani dan sudah engkau dapatkan. Sehingga di akhirat itu ternyata diseret, tertelungkup, masuk neraka. Padahal dia tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu, yaitu niatnya. Jadi niatnya tuh ingin diakui, ingin dipuji, ingin dikagumi orang sebagai pemberani. Nah, ini luar biasa pentingnya ya. Yang kedua adalah yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ada juga yang kadzabta, dusta kamu. Kamu bohong, kamu belajar agama karena ingin dianggap alim, ustadz, kiai, mubalig, mubaligoh, ustazah, syekh, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret, tertelungkup masuk neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang Qur'annya, tidak kurang hafalannya, tidak kurang keindahan suaranya. Yang kurang satu saja, dia tidak hijrah niatnya. Niatnya adalah ingin dipuji, diakui, dikagumi orang. Termasuk yang sedekah. Ternyata ada juga yang Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu ingin dianggap dermawan. Semua kebaikan sedekahnya sirna. Nah rekan-rekan sekalian,
Kenapa ini ada orang yang tidak ikhlas? Karena tauhidnya kurang. Jadi orang-orang yang kurang ikhlas itu masih senang kepada sesuatu selain Allah yang dia anggap memberi manfaat. Padahal semua manfaat itu hanya milik Allah, hanya dari Allah. Kita ingin dipuji orang karena menganggap pujian itu bermanfaat. Kita ingin dilihat orang karena menganggap penglihatan orang itu manfaat. Kita ingin dikagumi orang karena merasa kekaguman orang itu manfaat. Salah besar. Semua manfaat, semua karunia, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sepanjang kita masih bersandar kepada makhluk, berharap sesuatu dari makhluk, inilah sebetulnya yang membuat kita kurang ikhlas. Jadi hijrah yang paling penting sekarang untuk ikhlas adalah menghijrahkan hati dari berharap kepada makhluk menjadi hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, jadi latihannya sekarang kita harus betul-betul la haula wala quwata illa billah itu bukan hanya di mulut saja, tapi kita harus latihan bahwa memang tidak ada nikmat sehalus apapun kecuali dari Allah. Allah yang menggerakkannya, Allah yang memberinya. Dan kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Jadi riadohnya sekarang adalah riadoh tidak berharap ke makhluk. Nah, ini dia susahnya karena kita tuh apapun ngarep-ngarep dari makhluk aja. Mulailah sekarang. Latihannya mungkin masih ingat 5 jangan itu ya. Jadi kalau kita beramal, pertamanya adalah jangan selalu ingin diketahui orang. Orang tahu boleh. Kita beramal diketahui orang juga ada yang boleh. Tapi jangan semuanya harus diketahui ya. Misal kita sedekah diketahui, nggak apa-apa, niatkan jadi contoh. Tetapi sedekah yang diam-diam, yang tidak diketahui orang dan lebih besar, itu bagusnya sembunyi-sembunyi. Nah, latih terus. Sekarang kita periksa pada diri kita. Kalau kita beramal, adakah amal rahasia saya? Adakah sedekah rahasia saya? Adakah kebaikan yang saya rahasiakan yang tidak saya posting, yang tidak diketahui orang, kecuali hanya Allah lah yang tahu. Itu periksa tuh. Apakah tahajud saya semuanya diumumkan tiap malam? Apakah bacaan Quran saya semuanya diketahui orang? Apakah saya nolong orang semuanya orang tahu? Harus periksa. Adakah yang kita baca Quran dengan bagus, indah dan cukup Allah yang tahu? Adakah sholat yang kita khusyuk sampai berlinang air mata dan tidak diinformasikan ke siapapun, tidak di film, tidak diposting, betul-betul hanya untuk Allah? Adakah kita nyumbang seseorang yang betul-betul full kerahasiaan? Nah, kita harus tanya, ada atau tidak? Lalu pertanyaan selanjutnya, banyak mana yang diketahui orang atau yang sembunyi-sembunyi? Nah, ini alat ukurnya nih. Karena kalau orang yang belum hijrah itu ingin semua amalnya diketahui orang. Inginnya tuh orang tahu. Dan tidak ada amalan rahasia hanya untuk Allah. Tahajudnya dia posting, baca Quran dia posting, sedekahnya, nolong orang, semuanya diposting, diumumkan, disampaikan, di broadcast. Sampai tidak ada yang tersisa untuk Allah. Mungkin ada yang ikhlas, tapi ya itu salah satu diantaranya adalah kerahasiaan amal. 2. Padahal kan wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati. Allah. Berapa itu? Al-Mulk ayat 13 ya. Yang kedua, latihannya ini ya. Tadi hanya informatif.
Yang kedua adalah latihannya ada orang dan tidak ada orang nih. Kalau ada orang jadi bagus enggak? Kalau tadi kan enggak ada orang yang hanya senang informasi aja. Pengen aja orang lain tahu. Nah, itu ciri-ciri tuh. Harusnya udahlah, Allah udah tahu aja udah cukup, ya. Karena Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Nah, jadi hijrah dari selalu ingin diumumkan, selalu ingin diketahui, menjadi puas dengan Allah yang tahu. Yang kedua adalah ada orang, nggak ada orang nih. Kita bisa lihat kalau ada orang kita jadi bagus nggak kelakuannya. Kalau nggak ada orang gimana? Periksa. Kalau ternyata ada orang, sholat bagus, saum bagus. Kalau ada orang semuanya serba bagus. Tapi giliran nggak ada orang, enggak tuh. Ngajinya enggak, tahajudnya enggak. Kemudian, oh berarti ini karena orang nih. Ada orang tua, ada atasan, ada calon, ada guru, ya. Ada orang yang kita hormati, kita segani. Oh, itu biasanya dibagus-bagusin. Tapi kalau enggak ada, nah ini hijrah lah hadirin. Mau ada orang, nggak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang nggak lihat, Allah lihat. Dan orang kalau udah ngelihat kita juga nggak ada apa-apanya. Karena yang menilai Allah. Yang ngasih pahala Allah. Yang punya sorga juga Allah. Nah yuk rasa-rasakan. Kalau bagusnya hanya karena ada orang, berarti karena orang bukan karena Allah. 3. Yang ketiga rasa-rasakan ini ya. Dipuji, tidak dipuji, dan dicaci. Kalau dipuji kita semangat sekali dipuji orang. Tidak ada yang muji, tidak semangat. Dicaci, patah semangat. Nah, ciri-ciri itu. Ciri-ciri bahwa memang kita berbuatnya hanya untuk dinilai orang. Hanya untuk dipuji. Padahal kan pujian orang tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada apa-apanya. Mau orang muji kita habis-habisan juga tetap saja. Yang menentukan karunia itu adalah Allah, bukan orang. Ya. Jadi kalau Allah menentukan, ya sampailah itu yang terjadi. Orang mau muji, mau nyaci, tetap saja karunia itu hanya milik Allah. Nah, kita memang ingin dipuji, tapi sebaik-baik pujian adalah pujian Allah. Mulailah kita memikirkan Allah suka nggak ya. Orang nggak suka ke kita ya nggak ada masalah, karena memang tidak mungkin semua orang suka ke kita. Nabi Muhammad aja yang sempurna, segala-galanya ada yang tidak suka, apalagi kita, ya kan? Maka perhatikan sekali nih ya, kalau giliran tidak dipuji, giliran dicaci, lihat hati kita seperti apa. Apa down, patah semangat atau tidak. 4. Yang keempat adalah apa? Yang keempat, dihargai. Nah, apakah dengan amal ibadah kita ini, kita jadi ingin perlakuan spesial dari orang? Kalau belanja, ingin orang jadi murah, gara-gara kita rajin tahajud. Kemudian kalau pergi kemana-mana ingin diperlakukan spesial, ingin dipinjemin, ingin dihormati, kursi duduknya pengen duduk yang paling bagus ya, paling depan, kalau bisa dipersilahkan, pokoknya nama kita disebut. Kalau kita hanya dengan ilmu dan amal ingin penilaian makhluk, diperlakukan spesial, berarti bukan karena Allah. Kita ngapalin Quran bukan supaya dikasih hadiah, diperlakukan spesial, beli-beli barang jadi murah, kemudian dipanggil-panggil, ini Hafiz, nih Hafiz. Terus orang pada, nah kalau memang kita menikmati semua itu, berarti ibadah kita tuh hanya untuk penghargaan orang, bukan mencari kedudukan di sisi Allah. Orang menghargai kita ya terserah, tetapi bukan itu yang kita tuju di dalam amal kita. Kita harus hijrah dari ingin dihargai menjadi ingin menghargai. Dan yang terakhir adalah putus berharap. Kalau kita jangan ingin balas budi. Jadi ucapan terima kasih aja nggak usah kita tunggu. Kemudian dia memuji nggak usah kita tunggu, balas budi nggak usah. Ya udah, lakukan aja, fokus ke orang tua, ke keluarga, ke anak, terus berbuat baik.
sapa yang baik, hormati yang baik. Walaupun mungkin dia kurang menghargai, nggak apa-apa. Terus saja. Nah, hijrah hati ini akan berefek kemana-mana. Tetapi kalau kita masih sandarannya balasan, nanti WA nggak dibalas sakit hati, dia nggak berterima kasih sakit hati, kebaikan kita nggak diumumkan sakit hati. Itu yang seni sakit hati mah bukan nyari keriduan Allah. Dan di sanalah sebetulnya seperti yang disabdakan Rasulullah yang dikatakan Ustadz Mulyadi tadi itu, hijrah inilah, dan ini harus dipertanyakan kepada diri setiap saat, harus dievaluasi keikhlasan kita dan harus diperbaharui, dipertanyakan, dievaluasi, diperbaharui. Masya Allah. Nah itulah, silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan AA. Alhamdulillah, motivasi dari AA semoga menginspirasi buat kita semuanya. Alhamdulillah, mohon izin AA ada beberapa yang menanyakan melalui fitur Q&A, izin membacakan. Ini Ya. Ibu Dian Dwi Restuti. Assalamualaikum AA, semoga sehat selalu. Izin bertanya, bagaimana menguatkan hati ketika proses berhijrah, namun godaan dan ujian itu sangat banyak begitu AA. Jadi nggak sulit begitu AA. Ya memang kan diuji itu ciri-ciri yang diperhatikan. Jadi ujian itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kenapa kita diuji? Karena kita termasuk orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu juga sudah diukur oleh Allah sesuai dengan keadaan kita. Karena Allah Maha Adil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita harus yakin bahwa ujian ini memang dirancang Allah untuk kebaikan kita. Walaupun nampaknya berat, berat itu penggugur dosa ya, dengan sesuatu yang menyakitkan, pedih, berat, nyesek ke hati, kemudian aduh perih. Nah itu ridho saja, itu akan menggerus dosa-dosa kita. Jadi orang itu bisa sabar kalau dia memang fokusnya ingin diampuni Allah. Orang itu bisa sabar kalau fokusnya ingin dapat pahala dari Allah. Orang itu bisa sabar kalau fokusnya ingin punya derajat kedudukan di sisi Allah. Orang itu akan sabar kalau memang targetnya jadi ahli sorga. Tetapi kalau targetnya hanya duniawi, pujian, penghargaan, uang, kedudukan, diperlakukan spesial oleh orang, nah itu berat, itu berat. Ya, silakan aja periksa. Pasti beratnya itu hanya berkaitan dengan duniawi. Makin hitungan kebahagiaannya adalah duniawi, makin berat. Tapi makin hitungannya sisi Allah, insya Allah makin ringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ujian itu berat, jadi memang harus diperjuangkan begitu ya. Ya, seperti tadi tergantung apa yang dicarinya. Kalau cari pujian orang sakit hati. Kalau cari keridhaan Allah ya enggak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ini ada Ibu atau Bapak Titan ini. Assalamualaikum AA, saya Titan dari Palembang. Izin bertanya AA, bagaimana AA mengelola DT dengan segenap lini bisnisnya, kemudian dihadapkan dengan goncangan atau krisis, sehingga sekarang alhamdulillah bisa bangkit lagi. Nah, kira-kira value atau nilai yang ditanamkan kepada seluruh tim DT atau santri itu seperti apa AA? Ulangi ya. Jadi dari Titan Palembang, beliau bertanya bahwa DT AA dengan mengelola DT dengan segenap bisnisnya terhadap goncangan dan krisis, namun bisa bangkit begitu. Nah itu bagaimana kira-kira tips dan triknya? Kemudian juga nilai apa saja yang ditanamkan kepada seluruh santri sehingga bisa ikut berjuang bersama di DT? Ya, memang kata kuncinya adalah kalau ditimpa musibah semua harus tahu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami semua milik Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Hanya kepada Allah juga kita kembali urusan ya. Jadi ujian menimpa, coba baca surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu.
Nah, jadi kalau dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, cobaan buat bagi kita, tidak ada yang menghilangkannya illahu selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau kita ingin keluar dari masalah, ya harus deketin Allah, ya nggak ada lagi. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Makanya pakai rumus 5 Satu, tekad kuat untuk ditolong Allah. Jadi kalau nggak ada tekad, nggak ada kemampuan. Jadi kalau nggak serius ke Allahnya, nggak. Kepada siapa dulu kita cari pertolongan? Ke orang, ke benda, ke Allah. Ke Allah. Semua makhluk tidak ada yang memberikan pertolongan tanpa Allah yang menggerakkan. Yang kedua, perbanyak tobat. Karena penghalang semua karunia Allah ini adalah dosa-dosa kita. Kayak mobil kacanya kotor, di depan jalan ada, makanan ada, yang bagi gratisan ada, yang jual ada, tapi semuanya enggak kelihatan karena ketutup mata hatinya oleh dosa. Makanya kalau enggak ada gerbang tobat, enggak ada. Maka dianjurkan semua santri itu memperbanyak tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Jadi kalau masih senang maksiat itu sama dengan menjauhi Allah, menjauhi pertolongan Allah. Orang yang senang maksiat itu mah pengen tidak ditolong Allah. Tidak bisa ya mencampurkan ketauhidan dengan senang berbuat maksiat. Harus mulai mengurangi maksiat mata, maksiat mulut, maksiat zina mata, zina mulut, udahlah. Pokoknya kalau kita maksiat, jauh dari pertolongan Allah. Yang keempat, tingkatkan taat, sholatnya tepat waktu, berjamaah, malam tahajud. Tapi siapa lagi yang nolong? Dan Allah suka kepada orang yang taat. Baca Quran diperbanyak, terus banyak istighfar, banyak sholawat. Pokoknya semua ketaatan yang Allah sukai lakukan. Yang kelima, tebar manfaat ya. Jadi kalau wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Jadi kalau kita ingin ditolong, maka senang menolong. Alhamdulillah. Coba diulangi supaya teman-teman hafal. Baik, alhamdulillah tadi AA sudah memberikan tipsnya 5 kalau nggak salah AA ya. Iya. Nah, yang pertama adalah tujuannya Allah, berarti memang ikhlas kepada Allah ketika kita ingin berubah. Kemudian yang kedua adalah taubat, perbanyak taubat agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah jauhi maksiat. Yang keempat, nah ini keempat, mohon maaf AA terlewat ini yang keempat. Tingkatkan taat. Yang keempat, tingkatkan taat. Yang kelima, tebar manfaat. Alhamdulillah dengan 5 tips ini mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kesulitan yang kita hadapi sekarang. Baik, AA di sini sudah hadir. Ini mungkin saya ingin menyapa AA, ada Ustadz Muhammad Jotman. Yang tadi qori kita qori kita AA. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Jotman. Wow, barakatuh. Waalaikumsalam. Baik AA, beliau Allah berikan ujian berupa penglihatan, namun Allah hiasi hati beliau dan lisan beliau dengan Quran. Masya Allah, alhamdulillah, Allah Maha Adil. Padahal Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Masya Allah. Sudah dari kapan itu tidak bisa melihat begini? Kayaknya dari lahir kayaknya, Pak. Kok kayaknya, Han? Iya, karena dulu kan orang tua cek itu setelah tahu saya begini setelah umur 2 tahun. Oh, jadi itu diajak main kelereng. Jadi saya petik kelereng itu, kelereng yang saya petik itu enggak saya tahu perginya gitu. Oh, yang main kepada dari awal nggak lihat ya.
Oh, iya, iya, iya. Jadi belum halo? Oh, Halo. jauh orang tua dari kecil ya? Apa? Delay, maaf. Sinyalnya jelek. Delay AA. Iya, 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 Mas. Oh, AA delay nih. Sebentar ya. Ajak ngobrol Ya dulu dong AA. itu ya. Bagaimana? Baik. Ya, Suara AA masih delay? sudah AA. Alhamdulillah jelas. Ya, itu jadi belum lihat wajah orang tua, belum sempat ya. Ya, Oke, belum bisa tersambung ya. Ya, sedikit delay tadi AA. Bagaimana hikmah tidak bisa melihat ini, apa hikmahnya? jadi hikmah tidak bisa melihat ini banyak lah. Jadi alhamdulillah kebaikan-kebaikan itu dengan saya tidak bisa melihat. Suaranya kurang terdengar, Ustaz Jotman. Ya, bisa langsung bicara coba. Dengan tidak melihat apa hikmahnya? Jadi dengan tidak bisa melihat, alhamdulillah kemaksiatan itu kurang mungkin. Jadi karena zaman Wah, sekarang ini kan aurat-aurat itu banyak yang kebuka, Pak. kata siapa? Kata siapa kan belum kelihatan aurat orang lain. Kan? Ada yang ngasih tahu? Ya, Iya, iya, terima kasih Ustaz. Terima kasih ya. Semoga mohon nanti doanya. ya yang harus didoakan. Ini gara-gara banyak melihat jadi benar katanya, jadi banyak dosa nih. Kalau mata melihat maksiat, hati yang tertutup yang bahaya tuh, ya. Kalau udah mati hatinya repot. Terima kasih, lanjut. Terima kasih Ustaz. Lanjut Pak Agus. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ini izin ada yang ingin bertanya melalui fitur raise hand. Saya sebutkan dari FF Linggar, silakan untuk bertanya langsung kepada AA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Kayak dengan siapa nih, di mana coba? Iya, saya Linggar dari Sidoarjo, Ustaz. FF Linggar ini kok nggak ada wajahnya, ini sengaja? Wajahnya ini gimana? Hah? Saya nggak tahu caranya ini, Ustaz. Ya wes, suara apa-apa Sidoarjo nggak ada wajah, nggak tahu caranya. Terus tahu ikutan ini dari mana? Ada Pak Faruk kah? Mungkin Pak Faruk bisa membantu. Silakan. Ya, sudah terlihat. Boleh juga kawan-kawan menulis ringkasan apa yang didapat, kata-kata kunci hikmah dari dapat, ditulis di sana ya. Masya Allah. Ya. Semuanya ditulis, Ustaz. Weh, Linggarin ditulis. Coba lihat tulisannya. Ini, Masya Allah. Hijrah hati. Kenapa ditulis? Masya Allah. Kenapa ditulis? Ilmunya Ustadz Agim ini memang bermanfaat. Biasanya saya tulis lagi, nanti saya share di Instagram, saya share buat dakwah lagi, Ustadz. Masya Allah. Lalu apa efeknya buat diri? Pertama memang saya kan bukan Ustadz kayak Agim gitu kan, pengen sih punya amal jariyah. Kita kan ilmunya minim, nggak punya ilmu. Jadi kita belajar sambil dakwah juga gitu, pengennya gitu Ustadz, biar makin banyak yang juga tahu apa yang saya dapat hari ini gitu. Masya Allah. Ya bagus, memang begitu sahabat Rasulullah juga. Kalau yang hadir harus memberitahu yang tidak hadir. Alhamdulillah sekarang ada teknologi ya. Ini di MQTV juga ditayangkan ini. Jadi memang teknologi ini dengan Zoom, tapi di berbagai medsos ditayangkan. Baik, lanjut. Apa pertanyaannya? Iya, ini materi ini kapan hari sudah didapatkan di kajian berapa Pak di
Instagram AA waktu itu. Tapi saya tuh pengen bertanya waktu itu, tapi belum sempat. Ya, Kadang namanya hijrah hati ini kalau sekedar sebenarnya dari definisi kita sudah paham ya, sudah tahu gitu ya, kan, kemarin juga disampaikan. Nah, tapi yang agak bikin ini tuh biar kita tetap istiqomah tadi kan sudah disampaikan juga rumus 5 tadi ya, tekad yang kuat, perbanyak taubat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Tapi masih aja tetap namanya manusia, kayak kadang-kadang kita misalkan ngajak teman-teman sodako gitu kan, terus kadang-kadang ada nih rasa masih ini yang tadi lima jangan tadi pengen diketahui orang, masih ada itunya gitu, masih ada. ya gini. Setan mah nggak pernah berhenti ngebisikin kita. Pertanyaannya kan bukan nyuruh setan berhenti ngebisikin, tapi kita mau nurut sama siapa. Kalau dengan dengar ceramah setan berhenti ngebisikin atau enak bener, ya kan? Iya. Justru itu dia, ya. Sekarang kita tahu ilmunya, sebelumnya kita tidak tahu. Nah, setan tuh terus ngebisikin, makin banyak ilmu sama juga ya. Makin ini makin dibisikin dan canggih bisikannya, tapi ya itulah seninya. Nggak boleh kalah oleh bisikan, ya kan? Ya. Yang jadi masalah kan bukan bisikannya, tapi kita mengikuti bisikan jeleknya itu. Iya. Iya kan? Iya, Kata bisikan, lihat tuh, dilihat, ya kan? Bukannya ditundukkan, ya kan? Kata bisikan, udah pamerin, dipamerkan. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak pakai filter, tiap ada bisikan di hati, kita langsung lakukan. Harusnya banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Ya, terima kasih ya. Sama minta doa buat istri lagi hamil. Ya Allah, anaknya laki perempuan tuh udah di USG belum? Mau USG sih, masih takut corona ini masih ya. Oh iya wes, nggak apa-apa. Iya. Mau laki mau perempuan sama-sama Allah yang menciptakan, nggak boleh ada kekecewaan sedikit pun. Iya. Makanya saya nggak nanya mau anak laki mau anak perempuan, saya nggak nanya. Nanti minta anak laki, kalau perempuan jadi kecewa. Pokoknya mau anak apa, anak soleh atau solehah. Amin, gitu. amin, Masya Allah, amin. Semoga Allah memudahkan. Berapa bulan sekarang kandungannya? 7 bulan, Masya Allah, Alhamdulillah sehat ya. Banyak istighfar terus ya. Ibu yang hamilnya juga terus mohon ampun kepada Allah. Dan kalau ada yang sakit dan sebagainya, ini adalah bagian pembersih dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melancarkan, Allah memberkahi dan memudahkan kelahiran anaknya dengan sempurna dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah. Ini AA ada yang bertanya melalui Q&A. Ini cukup mungkin peristiwa yang kemarin-kemarin terulang kembali begitu ya. Jadi kalau dari Muhammad Rizky, kalau ulama dihina, misalnya AA dihina begitu, kita harus apa yang harus kita lakukan sebagai jamaah atau santri virtualnya gitu? Marahkah atau membalas dengan berbuat baik gitu? Ya, ada tingkatan-tingkatannya ya, keburukan. Ada orang yang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Maka pembelaannya ditolong tuh yang bodoh tuh supaya mengerti. Ada yang tidak tahu ya, sehingga ikut-ikutan. Maka menolong membela ulamanya dengan memberitahu. Benar? Jangan main marah-marah aja karena berita negatif juga belum tentu betulan itu ya, karena sekarang banyak pelintiran-pelintiran yang memang sengaja dibuat sehingga umat Islam tuh kerjaan tuh marah-marah aja terus, buat lagi kejadian marah lagi, buat lagi kejadian demo lagi, sehingga kita ini masuk ke dalam perangkap dikerjain. Kitanya merasa berjihad, berjuang, padahal pada saat yang sama kita memang udah dipola supaya nggak punya kerjaan selain terus marah lagi, berhenti sebentar, ada yang ngebakar Quran, marah lagi, sampai kita tuh
nggak punya lagi kesibukan selain marah-marah terus. Nah ini harus hati-hati, harus bijaksana sekali. Ada yang harus memang kita tegas, ada yang harus kita laporkan ke polisi, diusut ya. Ada juga yang udahlah kita maafkan, ada yang harus kita bantu dengan tabayun, memberikan penjelasan. Jadi tidak harus semuanya itu disikapi dengan emosional. Tenang, lihat peta masalah. Misalkan ada orang non-Islam ngomong jelek tentang Islam, dia nggak tahu apa-apa. Dia belum ada yang ngajarin. Orang Islam di sekitarnya juga nggak pernah memberi contoh Islam yang baik kepadanya. Kemudian berita negatif itu datang kepada dia. Makanya harus jernih melihat suatu masalah agar kita menyelesaikannya juga sesuai dengan inti masalahnya. Ya. Baik, alhamdulillah. Ini ada Ibu Istiadah. Silakan Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan AA untuk menghidupkan mikrofonnya. Ibu Istiadah. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seneng banget bisa interaksi sama Agim. Sampai deg-degan sayanya. Deg-degan itu normal, Bu, karena kalau nggak deg-degan dikubur. Dulu saya pernah tuh ke Darul Tauhid, ke masjidnya Agim. Enak, suasananya dingin banget. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2013 apa tuh? Waktu itu kan ponaan ini di di Darul Qur'annya Ustadz Yusuf Mansur kan. Jadi pas pernah nengok ke sana, waktu itu Darul Qur'an masih di ini, masih di Darul Tauhid ininya. Di Lembang ya, di Bandung. Oh. Gitu. Baik ya, sekarang 2020 Ibu datang lagi sekarang masjidnya sudah lebih indah. Oh iya. Baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, ini saya sih berusaha ya mempercayai keajaiban tentang sodako gitu. Beberapa kali sih pernah ini kan pernah merasakan gitu ininya keajaiban sodako gitu kan. Artinya pada saat saya misalkan sodako 5.000, tiba-tiba kembalinya 50.000, pernah gitu kan. Nah sekarang ini pada masa-masa seperti ini kan untuk makan aja kayak susah gitu kan. Gimana caranya? Tapi masih makan, Bu. Ibu masih makan nggak? Alhamdulillah masih makan. Di rumah keluarga makan semuanya? Ya, alhamdulillah. Doain supaya rezekinya bagus terus, barokah terus gitu. Ini tinggal di mana? Ini di lapangan, Ibu di tenda atau di mana? Di Banjarbaru. Di rumah? Di rumah, ya. Alhamdulillah, ada yang di tenda loh, Bu. Ibu di rumah ya? Alhamdulillah. Lihatnya udah ke bawah ya, bukan ke atas ya? Tergantung, kalau nyari burung di atas, kalau nyari sendal di bawah. Kalau mau bersyukur ya di bawah. Ibu masih punya tabungan nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada? Alhamdulillah, nggak ada. Selama ini banyak yang nggak punya tabungan, nggak punya gaji juga kasih makan oleh Allah. Masih bisa njuman kayak gini, ya. Berarti punya HP, ya. Banyak. Amalkan yang tadi, Bu, banyak istighfar ya. Banyak astagfirullahaladzim sambil ingat dosa gitu. Ampun ya Allah. Insya Allah nanti Allah bukakan pintu rezekinya. Percayalah ya. Nggak usah ragu sama sekali. Allah lagi mendengarkan kita semua ini ya. Perbanyak istighfar ya, ya. Istighfar, sholawat, terus nolong orang, gitu ya, terus dalam situasi apapun. Ibu, keluarga berapa orang anak itu? Anak saya ada 4, yang satu udah menikah, udah punya anak 1, udah punya cucu 1 saya. Alhamdulillah, semuanya makan ya? Ya, makan, alhamdulillah. Ya, ada yang nggak makan gitu 2 hari, 3 hari, seminggu gitu? Kita nyampe ke situ sih.
masih bersyukur juga. Selalu bersyukur sih, Nah iya itu dia bersyukur ya, jangan mengeluh yang nggak ada, syukurin yang ada. gitu ya. Iya, coba lihat di Pak Agung yang di vlog itu ya, beliau dalam keadaan tunanetra, tidak ada yang dipijat, apa yang mau dilakukan? Saya harus tambah syukur katanya. Makin sulit, makin syukur beliau itu. Mensyukuri yang ada. Terima kasih ya Bu. Lanjut. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Istiadah, terima kasih telah hadir. Baik, ini ada dari Q&A, ada Ibu Dian Oktaveni. Assalamualaikum AA, mau tanya, ketika keluarga menjadi penghalang kita dalam berhijrah, kira-kira bagaimana langkah yang tepat yang harus kita lakukan? Oke, harus jelas dulu penghalangnya gimana ya. Mau hijrah, terhalang oleh keluarga. Kalau bisa mah keluarganya sama-sama diajak hijrah, jangan hijrah sendirian ya. Tapi kan tidak semudah bicara, benar ya, bahwa kan di rumah tuh ada yang bapaknya duluan dapat hidayah, ada yang anaknya, ada yang istrinya. Nah, bagaimana caranya? Kita minta ke Allah dengan sungguh-sungguh supaya semuanya bisa hijrah. Gimana kalau itu masih terhalang oleh keluarga ya, sepanjang tidak sampai merusak akidah, penghalangnya itu jangan sampai memurtadkan ya, kita masih bisa bertahan untuk membantunya. Tetapi kalau sudah menghalanginya sampai menyuruh kita keluar dari akidah, nah itu beda lagi pengambilan sikapnya ya. Tapi intinya mah hijrahnya kalau bisa jangan sendirian, ajak yang lain juga. Gitu. Alhamdulillah. Selalu ada ujiannya dalam hidup ini. Tiap orang ada ujian masing-masing. Walaupun sekeluarga beda-beda bentuk ujiannya. Nggak bisa diukur sama rata, enggak. Beda-beda ujian. Ada ujiannya juga, yang lain juga ada ujiannya. Ya, semua yang hadir ini punya ujian masing-masing. Ya, silakan. Baik, begitu Ibu Oktaviani. Ini ada dari Hilman Hafiz. Assalamualaikum AA. Jika aku beramal ada terbersit karena dunia, apakah amalku diterima? Nggak tahu, ya istighfar aja, yang bagian dari amal kan Allah, bukan saya. Cuman pada waktu kita beramal, kemudian kita sadar ada yang salah, itu yang membuat sadar akan kesalahan juga Allah tuh. Jadi, aduh tadi saya ria. Nah, yang membuat kita sadar bahwa kita ria itu adalah karunia Allah. Makanya segera istighfar. Kalau nggak ditolong Allah, nggak sadar itu ria, merasa benar aja. Kan setiap kebaikan itu datang dari Allah, termasuk kesadaran kita berbuat tidak ikhlas. Selain ingin ridho Allah, apakah kita boleh mengharapkan balasan Allah berupa materi? Boleh, kalau mengharapkannya dari Allah. Boleh saya tahajud supaya rezeki saya dibuka, boleh. Begini caranya, tahajud supaya saya dicintai Allah. Nah, di antara tahajud itu berdoa supaya rezeki dibuka, itu paling bagus. Jadi jangan sampai saya niat tahajud agar rezeki dibuka. Begini aja, saya niat tahajud supaya saya dicintai Allah. Nah, nanti di antara doa waktu tahajud adalah minta dibuka rezeki. Karena yang paling penting kan bukan terbukanya rezeki, itu yang paling penting kita dicintai Allah. Dan Allah juga udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Mau doa, enggak doa juga sebetulnya Allah udah mencukupi kita. Tapi bedanya orang yang berdoa lebih disukai Allah. Penjahat juga nggak pada berdoa dicukupi rezekinya, ya kan? Lah kita aja antara yang kita minta dengan yang Allah beri lebih banyak yang tidak diminta. Kita aja di rahim ibu nggak doa apa-apa cukup rezeki kita. Waktu bayi boro-boro ngedoa, ilmunya belum ada, cukup rezeki kita. Sampai detik ini juga kita nggak minta ini, nggak minta, dikit lah mintanya. Kadang doanya juga nggak benar, tetap aja dicukupi, benar? Tapi kalau kita bisa berdoa, Allah lebih suka. Benar kan?
Kita nggak minta kedip-kedip loh. Nggak minta napas-napas. Lebih banyak pemberian Allah yang tanpa diminta. Tapi kalau kita banyak meminta, Allah lebih suka. Silakan. Baik, alhamdulillah. Silakan para jamaah yang ingin berinteraksi langsung dengan AA bisa melalui fitur raise hand. Di sini ada Ibu Suslihat. Silakan Ibu Suslihat untuk menghidupkan mikrofonnya. Sudah tersambung. Silakan Ibu Suslihat. Suslihat. Bisa dihidupkan mikrofonnya. Baik, terakhir ini ya. Terakhir insya Allah AA. Udah capek mungkin jamaahnya dari pagi ya. Ya. Baik, alhamdulillah belum tersambung. Ini yang terakhir AA dari Ahmad Faris Khairul Anam. Jadi beliau mengerjakan sholat duha sudah baru bisa 6 rakaat, namun di lembar mutabaah diharuskan 8 rakaat. Nah, yang 2 ini menyulitkan, apakah berkaitan dengan ikhlas ini jadi tidak ikhlas begitu, Ustaz? Ya, kalau bisa 8 rakaat bagus, anggap saja lembaran mutabaah ini sesuatu yang Allah sukai, ya enggak? Jadi kalau kita 8 rakaat itu bukan untuk nyenengin atau untuk laporan, tapi kan antara 6 dan 8 Allah lebih suka, ya. Jangan sampai kita beramal karena ingin dinilai dalam mutabaah oleh guru, tetapi kita berbuat ini, anggap saja mutabaah ini adalah cara Allah membimbing kita supaya kita jadi baik. Jelas nggak ya? Kan tidak semua orang dapat grup mutabaah seperti itu, benar? Nah, jadi seperti Odoj One Day One Juice ini, anggap saja ini merupakan jalan dari Allah supaya kita bisa istiqomah baca Quran. Tidak semua orang masuk grup Odoj, tapi ada yang Odojnya untuk dilihat orang, ada yang Odojnya merasa ini adalah cara Allah mendidik kita. Terakhir, bonus tuh siapa? Ada tadi siapa? Suslihat, silakan Ibu Suslihat untuk menghidupkan mikrofonnya. Ya, bisa dibantu operator. Adakah? Mikrofonnya bisa dihidupkan dulu, Ibu. Masih belum hidup, Ibu Suslihat? Ya. Baik. Gak kedengaran suaranya. Ya, dihitung sampai 3. 1. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Ustaz. Ustaz, mau tanya Agim masalah sedekah Agim. Sementara keluarga saya kan banyak yang kurang mampu. Saya mendahulukan ke anak-anak yatim yang di luar sana atau ke keluarga dulu, Agim? Kalau ke keluarga nolong, 1 kita nolong keluarga, yang kedua kita mempererat silaturahim dengan keluarga. Jadi mesti ke keluarga dulu atau ke Kita ada ya tetangga yang paling dekat itu penting. Keluarga dekat itu penting ya, anak yatim juga penting. Tapi yang bagusnya dibagi-baginya semuanya kebagian. Tapi kalau enggak ya, kalau kita nolong keluarga itu berarti kita sudah mempererat silaturahim juga dengan keluarga. Apalagi misalkan orang tua sudah meninggal, kemudian ada adik kakak dari orang tua yang sangat terbatas. Nah, kita harus peduli kepada mereka, ya enggak? Jangan sampai ke sana sini sedekah, tetapi kepada teman keluarga atau keluarga orang tua kita abaikan. Wah, itu sayang, karena itu termasuk berbakti ke orang tua. Iya, kebetulan kan orang tua kami sudah tidak ada, jadi keluarga saya gitu yang bisa, alhamdulillah bisa membantu adik-adik saya gitu. Tapi kadang dari
anak yatim atau dari yang lain juga kan suka ada yang WA gitu minta bantuannya. Terus suka Kasih bingung juga. juga, jual tas ibu, kasih juga ya. Jual apa gitu supaya jangan ragu-ragu. Kalau nolong orang tuh nggak pernah rugi kalau ikhlas ya. Pasti balik lagi kok. Jadi sebetulnya kita tuh tidak nolong orang aslinya mah. Yang aslinya mah kita tuh lagi nolong diri sendiri. Karena setiap uang yang kita keluarkan itu pasti balik ke kita dalam bentuk ampunan, dalam bentuk gugur dosa, penolak bala, pembuka rezeki yang lebih berkah. Jadi makin banyak kita mengeluarkan rezeki ya kita sendiri yang beruntung. Mau orang lain tahu atau mau ngapain lagi orang lain tahu ya nggak? Yang penting kita mah terus beramal. Jual aja, ibu punya tas nggak yang bagus? Jual bu, kasihin tuh. Ya, insya Allah. Ya, nuhun. Assalamualaikum Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dah wabarakatuh. nih, mudahan kasihan udah terlalu lama nih, zoomnya udah panas. Silakan AA untuk bisa membimbing dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ya Allah, astagfirullah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah, kami jarang ikhlas. Betapa banyak amal kami yang hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dipuji makhluk-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas ya Allah. Lepaskan hati ini dari berharap pujian, penghargaan makhluk-Mu. Puaskan hati ini hanya ingin ridho-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lepaskan hati ini dari berharap apapun kepada makhluk-Mu ya Allah. Cukupkan hati ini hanya berharap dari-Mu. Ya Allah, kami ingin sekali memiliki hati yang ikhlas, hati yang tawakal, hati yang istiqomah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami dari wabah ini ya Allah. Virus ini ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu ya Allah. Lindungi kami semua dari wabah ini. Jangan timpakan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafiq, kuatkan yang sedang diuji, berikan jalan keluar yang sedang menghadapi masalah, bukakan pintu rezeki yang halal barokah bagi yang fakir yang membutuhkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih para jamaah sekalian. Sing sabar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada vlog baru, Agim Daily Vlog ya. Agim Daily Vlog lumayan tuh. Besok keluar tentang ilmu senyum, jenis-jenis senyum. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Nuhun ya Ustaz. Kita telah bersama